Ya, vaksin yang seharusnya diperuntukkan untuk kategori prioritas ternyata bebas diperjualbelikan secara ilegal, pemirsa. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli vaksin Sinovac yang terjadi sejak April 2021. Karena dugaan kasus jual beli vaksin jenis Sinovac kepada masyarakat. Dalam aksinya, para pelaku mematok vaksinasi seharga Rp250.000. Kan seorang dokter di rumah tahanan Tanjung Gusta, KS adalah seorang dokter di Dinkes Sumut, dan SH adalah aparatur sipil negara di Dinkes Sumut. Kapolda Sumut Irjen RZ Panjaputra Simanjuntak menyebut vaksin-vaksin itu seharusnya digunakan pelayan publik dan narapidana di rutan Tanjung Gusta, Medan. Akan tetapi, vaksin Sinovac itu justru diselewengkan untuk kegiatan ilegal. Para peserta vaksinasi ilegal diminta untuk membayar sebesar Rp250.000. Mereka dikoordinasikan dan dikumpulkan oleh tersangka berinisial SW. Vaksin COVID-19 tersebut diberikan kepada 1.085 orang dalam 15 kali vaksinasi ilegal. Kegiatan vaksinasi ilegal dilakukan di Medan hingga Jakarta yang berlangsung sejak April 2021. Pemberian vaksin dilakukan oleh IW sebanyak 8 kali dan KS sejumlah. Polda Sumatera Utara mengungkap kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal yang dilakukan 3 aparatur sipil negara ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai, rasanya kurang apabila kita tidak berkenalan terlebih dahulu. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Vanessa Wanda Angela, MPM 2108 2010 045 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bagaimana kabarnya semua? Tentunya baik dan sehat ya. Alhamdulillah jika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi saat ini. Tentunya selain dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling peduli dan patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Di tengah pandemi saat ini, kita dihadapkan oleh situasi yang sulit. Tak jarang banyak para oknum yang menyalahgunakan hal tersebut untuk bisnis yang salah. Nah, hal ini berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang sebuah materi yang berisikan mengenai polemik bisnis vaksin di tengah pandemi COVID-19. Dan bagaimana lengkapnya? Mari kita bahas satu persatu. Hal yang paling penting dalam pembahasan ini adalah poin pertamanya, yaitu adanya praktik daur ulang rapid test antigen bekas. Sebelum adanya bisnis vaksin dilakukan, sejumlah praktik bisnis kotor di tengah pandemi COVID-19 telah terjadi pada akhir April 2021. Salah satunya adalah pabrik dikejutkan dengan adanya praktik daur ulang alat rapid test antigen bekas yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia, yaitu Bandara Kuala Namu. Hal ini dilansir dari sumber berita voaindonesia.com. Berita tersebut memuat adanya alat rapid test antigen bekas yang telah didaur ulang yang telah dilakukan terhadap ribuan orang yang ada. Polisi kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yang seluruhnya merupakan karyawan dari PT Kimia Farma Diagnostika. Buntut dari permasalahan kasus tersebut, Kementerian Badan Usaha milik negara yang sering kita sebut dengan BUMN memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika sebagai tindak lanjut atas kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas. Nah, memasuki poin yang kedua ini, belum selesai dengan kasus praktik daur ulang alat rapid test antigen bekas. Kini publik kembali dikagetkan dengan adanya praktik jual beli vaksin COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Padahal program vaksin COVID-19 tak dipungut biaya. Praktik-praktik itu membuka mata bahwa ada yang memanfaatkan bisnis kotor di tengah pandemi COVID-19. Dari permasalahan tersebut, sebagai tindak lanjut, para tersangka telah diamankan oleh polisi dengan dugaan kasus memperjualbelikan vaksin yang seharusnya diperuntukkan kepada pelayan publik dan narapidana di rutan Tanjung Gusta, tetapi malah tidak diberikan ke sana, tapi diberikan kepada masyarakat yang membayar. Dalam kasus ini, para tersangka memasang tarif senilai Rp250.000 bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Bisnis kotor ini telah
dilakukan sebanyak 15 kali dan berlangsung sejak April hingga Mei 2021. Keuntungan dalam kegiatan vaksin berbayar ini mencapai 271.250.000 dari 1.085 orang yang divaksin. Dari kedua poin penting tersebut dapat kita lihat dan telaah. Dari berbagai kasus, kita sebagai masyarakat Indonesia harus dibekali dengan sikap selektif. Selektif di sini maksudnya selain kita harus bisa memilih dan memilah, kita harus mengerti apa hal tersebut benar adanya. Karena bisa jadi ini hanyalah pembohongan publik yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang akan melakukan tindakan korupsi dan penipuan. Sedangkan untuk para tersangka dari kasus hal tersebut, alangkah baiknya diberikan hukuman yang setimpal dengan penyesuaian tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Kita sebagai warga negara Indonesia menginginkan bahwa nilai dari Pancasila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didirikan dengan setegak-tegaknya. Karena dalam hal ini masih banyak oknum yang menyalahgunakan dari makna serta arti dalam sila Pancasila tersebut. Korupsi serta penipuan masih merajalela. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh pihak-pihak berwenang yang memiliki jabatan penting. Dapat disimpulkan bahwa gambaran dari kedua kasus ini mengartikan bahwa kita sebagai masyarakat harus waspada, dan untuk kasusnya sendiri dari kedua gambaran tersebut mengajarkan terhadap kita bahwa sejatinya manusia akan tetap merasa kurang terhadap kehidupannya. Walaupun itu menggambarkan kita sebagai makhluk yang tidak sempurna, maka dari itu janganlah sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang tercela demi hanya untuk mengais rezeki dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sebagai contoh, dengan melakukan korupsi saja itu sudah memakan uang haram. Hal ini telah diajarkan oleh agama dan telah disebutkan di dalam tatanan hukum negara Indonesia bahwasanya terdapat hukuman yang setimpal terhadap kasus korupsi dan penipuan seperti halnya yang tergambar untuk tersangka pada kedua kasus di atas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.